Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jumpa dengan saya Dr. Vindra di acara Orbits, obrolan berita ID cabang Jakarta Pusat. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa Dr. Ilham Nurdin, spesialis neurologi. Apa kabar, Dok? Baik. Ya. Alhamdulillah. Ya, jadi dari narasumbernya kita sudah bisa menebak temanya mungkin ya. Jadi tema kita kali ini adalah tentang stroke ya. Jadi kalau tiba-tiba jatuh, apakah itu stroke? Nah, itu pertanyaannya seperti itu. Yuk kenali tanda dan gejala stroke. Tanpa berpanjang lebar, kita langsung ini aja ya, Dok ya, masuk ke obrolan kita sore ini ya, Dok. Boleh. Jadi sebenarnya stroke itu apa, Dok? Terima kasih Dr. Vindra udah diundang di Orbit ID Jakarta Pusat. Jadi tema kita ini yang pingsan tiba-tiba ya. Jadi kalau misalnya dari definisi stroke itu adalah salah satu penyakit saraf yang terjadi secara mendadak, Dok. Yang biasanya karena adanya penyumbatan di pembuluh darah, bisa terjadi karena penyumbatan pembuluh darah atau juga bisa terjadi karena proses perdarahan di otak sehingga pasien menjadi cacat atau bahkan bisa meninggal dunia. Jadi penyakit pembuluh darah otak yang bisa menyebabkan kematian atau bisa menyebabkan kecacatan, dokter. Oh gitu. Itu pasti langsung pingsan, Dok, pasiennya atau gimana? Jadi kalau untuk stroke sendiri, Dokter Vindra, tidak selalu pingsan ya. Pingsan itu salah satu tanda dan gejala yang mungkin bisa kita dapatkan. Bisa saja pasiennya itu ada kelemahan anggota gerak, bisa senyumnya jadi miring ya, miring sebelah ya, Dok. Iya. Yang tadinya senyumnya manis tiba-tiba kurang manis karena agak mencong ke kanan atau ke kiri, Dokter Vindra. Ya. Atau bisa juga tiba-tiba dia penurunan kesadaran. Iya, yang bisa kita dapatkan, atau bisa juga bicaranya menjadi pelo gitu. Ya. Ya, itu contoh gejala. Jadi tidak selalu pingsan, Dokter Vindra. Betul, ya. Jadi itu secara garis besar jenis-jenisnya mungkin seperti itu ya, Dok. Atau ada jenis-jenis lain pembagiannya, Dok, tentang stroke? Iya, tadi kalau misalnya untuk pembagian stroke itu biasanya dibagi, ini kan penyakit pembuluh darah ya. Jadi pembagiannya itu dibagi atas apakah penyebabnya itu pembuluh darah di otaknya tersumbat atau apakah pembuluh darahnya terjadi perdarahan, Dok. Jadi pembagiannya itu disebut kalau dia tersumbat disebutnya dengan stroke iskemik. Kalau misalnya dia terjadi perdarahan itu disebutnya dengan stroke perdarahan atau stroke biasa kita kenal di kalangan medis itu disebut sebagai stroke hemoragik, Dok. Hemoragik, ya baik. Iya. Jadi ada dua ya, Dok. Sobat Orbits ada dua jenis stroke tadi ya, stroke iskemik dan perdarahan ya, Dok. Iya, benar. Ya. Oke, dan ini mungkin yang banyak ditanya sama masyarakat awam, Dok, terutama apa sih penyebab stroke, Dok? Kenapa tiba-tiba orang ini sehat-sehat aja gitu ya? Tiba-tiba sebelum bisa stroke. ke situ sebenarnya kalau di stroke sumbatan itu sendiri itu ada pembagiannya lagi, Dokter Vindra. Oh, oke. Jadi misalnya kalau stroke sumbatan itu bisa terjadi itu, jadi pembuluh darahnya itu ada yang menyumbat sehingga terjadi stroke. Itu bisa terjadi karena proses yang terjadi di jantung. Ya. Penyumbatannya asalnya dari jantung yang kemudian menyebabkan sumbatan di otak. Oke. Atau bisa juga memang sumbatannya memang terjadi di otak itu sendiri. Ya, seperti itu, Dokter Vindra. Ya. Jadi sebenarnya melibatkan banyak organ juga ya, Dok, nggak cuma melulu tentang otak gitu ya? Iya, karena ya itu nanti jadi tidak selalu, ya kan memang satu tubuh ya. Jadi kayak penyebab hipertensi ya itu juga menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya stroke. Contohnya, Dokter Vindra. Betul. Yang biasa disebut sindrom metabolik gitu, Dok, atau gimana? Iya, bisa juga salah satunya yaitu menjadi faktor risiko terjadinya stroke ya. Ya. Ada faktor risiko lain, Dok, kira-kira, atau penyebab yang sering menjadi kalau faktor risiko ini ada yang kita sebut dengan faktor risiko yang tidak dapat diubah ya. Emang sudah dapat karunia-Nya Allah dari situ. Misalnya faktor umur yang semakin bertambah menyebabkan faktor risiko terjadi stroke itu semakin tinggi. Kemudian faktor jenis kelamin ya. Kemudian faktor etnis atau faktor
di dalam keluarga ada riwayat stroke sebelumnya. Nah, sedangkan ada faktor yang bisa kita modifikasi atau bisa kita ubah dengan gaya hidup, Dokter Vindra. Ya. Contohnya itu misalnya hipertensi, kemudian diabetes, ya, kolesterol. Nah, itu termasuk faktor-faktor yang bisa diubah, termasuk merokok. Dokter Vindra, itu bisa diubah karena itu juga menjadi faktor risiko terjadinya stroke, Dokter Vindra. Ya. Jadi Sobat Orbit ada 2 tadi ya, ada yang bisa kita modified ya, bisa kita modifikasi, ada juga yang memang sudah dari sananya seperti itu ya Dok? Iya, betul, Ya. Dokter Vindra. Oke, kemudian tanda gejalanya nih Dok yang nggak kalah penting, yang bisa kita kenali biar kita bisa, oh kalau ada saudara atau teman yang tiba-tiba kenapa kita bisa, oh jangan-jangan dia ini stroke gitu. Iya. Tadi di awal kita udah ngomong tentang pingsan ya. Sebenarnya salah satu tanda untuk penyakit stroke itu pingsan. Tapi kita ada singkatan sendiri sih yang sudah dari kementerian itu sudah familiarkan ya. Namanya segera ke RS. Oh gitu. Iya. Jadi segera itu singkatan dari se-nya itu senyumnya agak miring, agak Oh, mencong ya. yang tadi dokter Yang bilang tadi itu yang ya. sudah Ternyata itu jadi nomor 1 ya Dok? nomor 1. Jadi yang tadinya senyumnya manis jadi nggak manis gara-gara agak mencong ke kiri atau ke kanan gitu ya. Terus yang kedua ge-nya itu ge-nya itu gerak. Gerak. Ya. Gerak itu ada gangguan gerak, biasanya modelnya gangguan geraknya sisi sebelah tubuhnya, Dokter Vindra. Oke. Baik yang kanan ataupun yang kiri. Kiri. Terus ra-nya itu bicaranya nggak jelas, bicaranya pelo. Pelo ya. Ya, itu segera. Terus ke-nya itu kebas. Jadi bisa saja itu nggak ada kelemahan, tidak ada gangguan gerak, tapi dia tiba-tiba merasakan kebas. Kebas tuh kesemutan Dok? Ya, modelnya kayak kesemutan gitu. Bisa kesemutan atau dia kurang rasa. Oh, oke. Ya, kurang rasa. Jadi misalnya ini bisa sebelah kanan bisa merasakan, terus yang sebelah kiri kok agak kurang rasa ya dibanding. Jadi harus dibandingkan antara sebelah kanan atau sebelah kanan dengan sebelah kiri. Baik. Ya. Terus yang selanjutnya itu RS. RS-nya itu rabun ya. Rabun. Rabun. Jadi gangguan penglihatan tiba-tiba juga bisa menjadi gejala stroke ya. Jadi misalnya pasiennya dari penglihatannya bagus, kok tiba-tiba penglihatannya jadi rabun, drop jadi gitu ya? iya jadi berkurang fungsi penglihatannya. Ya. Terus yang terakhir S-nya itu sakit kepala. Sakit kepala. Jadi itu udah jadi singkatan yang sering difamiliarkan oleh Kementerian Kesehatan juga, Dokter Vindra, untuk masyarakat. Iya. Yang kita sebut tadi segera ke RS. Ya memang gejalanya segera RS dan memang harus segera ke rumah Segera ke sakit. rumah sakit ya. Ya. Kalau sakit kepala mungkin yang berat ya Dok ya, karena kan kalau orang sakit kepala kadang yang ringan tapi mereka nanti jadi wah jangan-jangan saya stroke nih. Iya benar. Iya, tapi biasanya kalau stroke itu sakit kepalanya itu biasanya sakit kepala yang tidak pernah dirasakan sebelumnya, Dokter Vindra. Oke. Jadi kalau sakit kepala karena tanggal tua ya beda, Dokter Vindra. Iya baik. Atau habis ada masalah dengan ya beda sakit kepalanya. Jadi sakit kepalanya ini tiba-tiba. Jadi muncul dengan tiba-tiba sakit kepala dan tidak pernah dikeluhkan sebelumnya. Baik. Nah, itu harus hati-hati, kemungkinan dia stroke. Modelnya biasanya modelnya perdarahan tuh, Dokter Vindra. Ya. Oke, Dokter Ilham cukup jelas. Ini yang nggak kalah pentingnya, Dok. Pertanyaan terakhir tentang tanda dan tentang penanganan. Penanganan. Bagaimana nih kalau kita misalnya menemukan orang stroke, apa yang harus kita lakukan? Iya. Bagaimana kalau misalnya tadi di sekitar kita, mungkin itu keluarga kita atau siapapun yang kita temukan dengan tanda yang segera ke RS tadi itu, ya, termasuk senyum, terus anggota geraknya tiba-tiba lemah seperti itu. Nah, itu yang pertama yang harus dilakukan ya harus segera ke rumah sakit sesuai dengan motonya. Sesuai dengan motonya. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi, nggak perlu dibawa. Jangan dibawa untuk disuntik-suntik seperti itu yang beredar, bisa hoax ya. Disuntik-suntik atau dijampi-jampi ya. Karena kita punya waktu untuk segera tanganin, Dokter Vindra. Jadi kurang dari 4,5 jam itu bisa kita lakukan tata laksana dengan baik pada pasien stroke. Bisa
menyelamatkan bisa menyelamatkan nyawa. Kelemahannya juga, cacatnya juga bisa kalau terjadi kecacatan, kalau segera untuk ditangani di rumah sakit, mendapatkan obat pengencer darah, itu bisa langsung membaik gejalanya, Dokter Vindra. Ya, tadi 3,5 jam ya dok? Ya 4,5 jam. 4,5 jam ya. Ya, jadi teman-teman Orbix dicatat ya dari Dokter Ilham tadi pesan pentingnya dalam waktu 4,5 jam. Pasiennya kalau bisa, kalau memang curiga stroke ya dok, nggak harus udah pasti stroke ya dok, karena kan ini orang awam ya, jadi harus segera dibawa ke rumah sakit ya dok ya. Ya intinya kalau tidak usah berdebat apakah ini stroke atau bukan. Jadi pokoknya kalau nemu gejala mau sakit kepala yang tadi kita bicarakan, ya udah langsung ke rumah sakit aja. Urusan nanti ternyata dia bukan stroke ya urusan lain. Yang jelasnya kalau kita udah curiga ya wajib kita bawa ke rumah sakit untuk tata laksana segera, Dokter Vindra. Oke. Baik, terima kasih banyak Dokter Ilham atas penjelasannya yang sangat jelas dan juga sangat mencerahkan ya bagi semuanya. Saya tutup. Terima kasih banyak Dokter Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode Orbit selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Vindra.